Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rahmadiatullah, tim 3 Digit Rayu 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, saya sekarang untuk video yang terakhir dari FTOS Middle Wire pada STM32 dan ISP32. Nah, ini dari video dari praktikum dasar kode system control sistem embedded. Oke, dari pengertian dari RTOS middleware, RTOS middleware merupakan perangkat lunak tambahan yang bekerja di atas sistem operasi real-time atau RTOS untuk membantu pengembangan aplikasi embedded. Middleware berfungsi sebagai penghubung antara hardware, RTOS, dan aplikasi sehingga sistem menjadi lebih mudah dikembangkan. Pada STM32 dan ESP32, middleware sering digunakan untuk komunikasi data, jaringan, file system, dan Internet of Things. Fungsi RTOS middleware digunakan untuk mempermudah pengelolaan fitur-fitur kompleks pada sistem embedded. Dengan adanya middleware, programmer tidak perlu membuat seluruh sistem dari awal karena sudah tersedia library dan layanan tertentu. Middleware membantu komunikasi antar task, pengolahan jaringan, penyimpanan data, dan pengendalian perangkat eksternal secara lebih efisien. Hubungan RTOS dan middleware. RTOS bertugas mengatur multitasking dan penjadwalan task, sedangkan middleware menyediakan layanan tambahan agar aplikasi dapat berjalan lebih mudah dan terstruktur. Middleware bekerja di atas RTOS dan memanfaatkan fitur multitasking untuk menjalankan berbagai layanan seperti komunikasi serial, TCP, dan USB maupun file system. Jenis-jenis middleware yaitu beberapa jenis yang umum digunakan pada STM32 dan ESP32 antara lain TCP atau EP stack, USB middleware, file system, MQTT, FATFS, Bluetooth, dan Wi-Fi middleware. Middleware tersebut digunakan sesuai kebutuhan sistem embedded dan aplikasi Internet of Things. RTOS middleware pada STM32 dan ESP32. Pada STM32 mendukung berbagai middleware melalui STM32 Cube Max dan STM32 Cube ID. Middleware pada STM32 sering digunakan pada sistem industri, otomasi, dan komunikasi data. Dalam praktikum ini, middleware dapat digunakan untuk komunikasi USB, pengiriman data jaringan maupun pengolahan file sistem berbasis FreeRTOS. ESP32 memiliki dukungan middleware yang sangat lengkap, terutama untuk aplikasi IoT. Middleware pada ESP32 mendukung komunikasi Wi-Fi, Bluetooth, MQTT, HTTP, dan sistem file. Dengan dukungan FreeRTOS bawaan, STM32 mampu menjalankan berbagai layanan middleware secara multitasking dan efisien. Cara kerja RTOS middleware bekerja dengan memanfaatkan task-task pada RTOS untuk menjalankan layanan tertentu secara bersamaan. Setiap middleware biasanya memiliki task sendiri yang dijalankan oleh scheduler RTOS. Dengan sistem ini, komunikasi data, jaringan, dan proses lainnya dapat berjalan secara paralel tanpa gangguan task utama. Middleware MQTT merupakan salah satu middleware yang sering digunakan pada sistem IoT. MQTT digunakan untuk komunikasi data antara perangkat dan server melalui internet pada ESP32 maupun STM32. MQTT berjalan di atas FreeRTOS sehingga pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan secara real-time. Middleware FATFS merupakan middleware yang digunakan untuk pengolahan penyimpanan data seperti SD card. Middleware ini memungkinkan STM32 dan ESP32 membaca maupun menulis file pada media penyimpanan. FATFS sering digunakan pada sistem data logger dan monitoring industri.
Kelebihan dan kekurangan RTOS middleware. Memiliki kelebihan seperti mempermudah pengembangan sistem, mendukung multitasking, mempercepat proses pembuatan aplikasi, dan menyediakan banyak fitur siap pakai. Namun, memiliki kekurangan seperti penggunaan memori yang lebih besar, serta konfigurasi sistem yang lebih kompleks dibandingkan program biasa. Penerapan RTOS middleware banyak digunakan pada sistem otomasi industri, Internet of Things, robotika alat kesehatan, dan sistem monitoring modern. Pada ESP32, middleware banyak digunakan untuk komunikasi Wi-Fi, cloud IoT, sedangkan pada STM32, middleware digunakan pada sistem kontrol real-time dan komunikasi industri. Oke, setelah ini kita akan lanjut dari praktikumnya. Ini mode dari kelompok 5 ya, untuk dari modul 10 RTOS middle percobaan pertama menggunakan ESP32 dan I2C dan menggunakan sensor dari DHT22. Di situ terlihat dari temperaturnya dan menggunakan SD card sebagai penyimpanan data. Bisa dilihat dari programnya dulu. Ini kita tetap menggunakan SD card SPI. Jika kita deklarasikan seperti itu. Dan itu dari alamat PIN. Alamat PIN-nya seperti itu. Oke, bisa dilihat dulu. Sebenarnya di serial monitor udah kebaca itu dari temperaturnya, tapi juga di di I2C-nya udah kebaca juga. Nah itu tuh dari pembacaan sinyalnya, humidity dan temperatur. Dan ini dari I2C-nya. Oke, sekian. Terima kasih untuk percobaan pertama. Oke, percobaan kedua yang ini kita menggunakan SP32, DHT32 dan LCD. Dan situ menangkap dari suhu dan kelembapan dari udara, dan ada tombol, dan ada dari LED juga. Tombol itu sebagai interrupt-nya aja. Nah ini dari terminalnya dan programnya bisa dilihat. Bisa dilihat dulu dari program seluruhannya, dan dari terminal sudah terlihat seperti itu. Itu dari pembacaan setelah kita upload ke teman-teman, interrupt-nya nonaktif di situ. Ketika coba kita interrupt aktifkan, LED aktif dan interrupt DHT tidak dihentikan, dan pembacaan sensor berhenti. Oke, sekian dari percobaan yang kedua. Setelah praktikum itu, dapat disimpulkan bahwasannya middleware merupakan perangkat lunak tambahan yang membantu sistem RTOS dalam menjalankan layanan tertentu. Pada STM32 dan ESP32, middleware mempermudah pengembangan aplikasi embedded dengan menyediakan fitur komunikasi, jejaring, dan penyimpanan data secara multitasking. Penggunaan middleware sangat penting dalam pengembangan sistem embedded modern dan aplikasi IoT. Oke, terima kasih telah menonton dari video saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.